Pagi itu, udara di kaki gunung masih basah oleh embun ketika 6 mahasiswa pecinta alam berkumpul di pelataran parkir kecil yang dibatasi warung kayu dan rumah-rumah penduduk. Gunung di hadapan mereka tampak biasa saja, hijau, sunyi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang patut dicurigai. Namun Arga tahu, gunung selalu menyimpan dua wajah, yang terlihat dan yang disembunyikan. Arga berdiri paling depan, memeriksa daftar pelengkapan di tangannya. Ketua tim itu dikenal rasional dan percaya pada data. Baginya, pendakian adalah soal perhitungan, waktu, cuaca, logistik, dan jalur. Di belakangnya, Nisa mengikat ulang tali carrier berisi logistik. Perempuan itu jarang bicara banyak, tetapi sejak berangkat dari kampus, ia beberapa kali terdiam lebih lama dari biasanya, seolah menimbang sesuatu yang tak bisa diucapkan. Bagas jongkok di tanah, membentangkan peta cetak yang sudah sedikit lusuh. Kompas tergantung di lehernya, benda yang hampir selalu disentuhnya setiap beberapa menit. Dion dengan topi terbalik dan senyum santai, sibuk merekam suasana menggunakan kamera kecil. "Konten pembuka," katanya sambil tertawa. Rani berdiri agak menjauh, mengamati vegetasi sekitar dengan mata tajam, mencatat jenis tumbuhan di buku kecilnya. Yoga yang paling muda, mondar-mandir membawa botol air, siap membantu siapapun yang membutuhkan. Tujuan pendakian mereka sederhana, riset ringan, dan dokumentasi jalur untuk arsip komunitas. Tidak ada ambisi menaklukkan puncak cepat-cepat. Namun, rencana berubah ketika mereka melihat antrian panjang di jalur resmi. Tenda-tenda berdiri rapat, suara pendaki lain bersaut-sautan, dan petugas base camp terlihat kewalahan. "Kita bisa hemat waktu kalau lewat jalur lama," kata Bagas pelan, menunjuk garis tipis di peta. "Ini pernah dipakai, meski sekarang sudah tidak direkomendasikan." Arga mengerutkan kening. "Tidak tercatat di peta resmi?" "Tidak, tapi jalurnya masih ada," jawab Bagas yakin. Dion tertawa kecil. "Petualangan dikit ketua, masa anak mapala takut jalur sepi?" Nisa tidak ikut tertawa. Ia melirik ke arah rumah penduduk di seberang jalan. Seorang lelaki tua duduk di bangku kayu, memperhatikan mereka sejak tadi. Tatapan itu tenang, tidak menghakimi, tapi terasa lama. Ketika Arga mendekat untuk memastikan arah, lelaki tua itu berdiri perlahan. "Mau naik lewat sana?" tanyanya, suaranya datar. "Iya pak, jalur lama," jawab Arga sopan. Lelaki itu mengangguk sekali. Kalau lewat situ, jangan buru-buru dan biasakan pamit, nuwun sewu." Tidak ada larangan, tidak ada nada menakut-nakuti, hanya kalimat pendek yang terasa lebih seperti nasihat orang tua kepada anak-anak yang hendak pergi jauh. Arga mengucapkan terima kasih, menganggapnya sebagai bentuk kepedulian warga. Namun saat ia menoleh, lelaki itu sudah kembali duduk, seolah percakapan barusan tak penting untuk diingat. Keputusan diambil. Mereka berbelok dari jalur utama, menyusuri jalan setapak yang lebih sempit. Vegetasi mulai menutup rapat. Suara ramai pendaki lain perlahan hilang. Langkah kaki mereka kini terdengar lebih jelas, bergema di antara pepohonan. Awalnya semua terasa normal. Tanah padat, jejak lama masih terlihat, dan sinar matahari menembus selah daun. Namun setelah berjalan hampir 1 jam, Nisa menyadari sesuatu. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung. Hujan itu terlalu diam. "Perasaan aku saja, atau memang sepi?" bisiknya pada Rani. Rani berhenti sejenak, mendengarkan. "Sepi," jawabnya singkat. Bagas memeriksa kompas. Jarumnya masih menunjuk arah yang benar. "Mungkin karena jalur jarang dipakai," katanya, lebih meyakinkan diri sendiri. Dion kembali bercanda, menyebut mereka seperti sedang masuk lokasi syuting film dokumenter. Arga mengizinkan langkah diteruskan. Baginya belum ada alasan untuk mundur. Data masih masuk akal, namun perlahan jalur mulai kehilangan ciri. Tanda pita plastik yang biasanya diikat di dahan tidak lagi terlihat. Batu penanda hilang,
Pohon-pohon tampak serupa, seolah berulang. Arga berhenti, menoleh ke belakang. "Bagas, penanda terakhir tadi di mana?" tanyanya. Bagas ragu. Ia menoleh ke arah yang mereka lewati. Jalur itu tampak sama seperti di depan mereka. Tanah coklat, akar menjalar, dan semak rendah. Tidak ada satupun tanda yang bisa dijadikan pegangan. Nisa merasakan dada sedikit sesak. Bukan takut, lebih seperti perasaan kehilangan arah yang tidak wajar. Yoga mendekat. Wajahnya tegang, tapi berusaha tenang. "Kita lanjut sedikit," kata Arga akhirnya. "Cari penanda berikutnya." Mereka melangkah lagi, namun perasaan ringan di awal pendakian sudah menghilang. Tanpa disadari, satu keputusan kecil telah membawa mereka melewati batas yang tak tercatat, bukan di peta, dan mungkin juga bukan di dunia yang mereka kenal. Semakin jauh mereka melangkah, kesunyian hutan terasa makin menekan. Bukan sunyi yang menenangkan seperti biasanya, melainkan sepi yang ganjil, seolah alam sengaja menahan nafas. Arga beberapa kali berhenti, menajamkan pendengaran. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung, bahkan gesekan dedaunan oleh angin pun hampir tak terdengar. "Ini aneh," gumam Nisa, setengah berbisik meski tak ada alasan untuk mengecilkan suara. "Biasanya jam segini hutan sudah ramai." "Ah, mungkin lagi musim tertentu," sahut Dion ringan. Ia berjalan paling belakang, sesekali menyenggol dahan dengan sengaja. "Atau kita lagi dapat paket hutan eksklusif, sepi, private?" Tak ada yang menimpali candaannya. Arga hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar rombongan tetap rapat. Ia mulai menyadari langkah mereka terlalu lama tanpa menemukan ciri jalur yang jelas. Namun sebagai ketua, ia menahan diri untuk tidak menunjukkan keraguan. Bagas menghentikan langkahnya. Kompas di tangannya bergetar kecil. Jarumnya bergerak pelan, lalu berputar setengah lingkaran sebelum kembali ke arah semula. "Arga," panggilnya. "Kompasnya aneh." Arga mendekat. "Medan magnet lokal?" tanyanya, mencoba terdengar masuk akal. "Mungkin," jawab Bagas ragu. Ia memutar badan, menghadap arah sebaliknya. Jarum kembali bergerak, lalu berhenti di arah yang berbeda dari sebelumnya. Tapi perubahannya terlalu cepat. Dion mencondongkan badan. "Rusak kali, kompas murah." Bagas menggeleng. "Ini bukan baru. Sebelumnya aku pakai bertahun-tahun aman." Mereka kembali berjalan, meski langkah kini lebih hati-hati. Jalur di depan terlihat rapi, tanahnya padat, tidak licin, dan hampir tidak ada ranting berserakan. Terlalu rapi untuk jalur yang katanya sudah lama ditinggalkan. Tidak ada bekas longsoran, tidak ada semak liar yang memaksa mereka membuka jalan. Roni berjalan sambil menunduk, memperhatikan sekitar. Ia berhenti di satu titik, berjongkok di samping pohon besar. Kulit batangnya tua, retak-retak, namun daun-daunnya hijau segar, nyaris mengkilap. Di sekitarnya tumbuh pakis muda, daunnya terbuka sempurna. "Tanahnya subur sekali," kata Rani pelan. "Tapi pertumbuhan ini tidak seimbang. Pohon tua, tapi vegetasi bawahnya seperti baru tumbuh." "Artinya apa?" tanya Yoga cemas. "Entah," jawab Rani jujur. "Biasanya ada fase di sini seperti loncat." Arga mencatat dalam benaknya. Keanehan-keanehan kecil itu mulai menumpuk, meski masing-masing masih bisa dijelaskan secara terpisah. Ia memilih untuk tetap bergerak, yakin bahwa berhenti terlalu lama hanya akan memperbesar kegelisahan. Tanpa disadari, jalur yang mereka lalui mulai terasa berulang. Sebuah batu besar di sisi kanan jalur. Akar pohon menjulur seperti tangan. Lalu tanah sedikit menurun. Semuanya terasa familiar. Nisa melirik ke kiri dan kanan. Alisnya berkerut. "Kita sudah lewat sini kan?" tanyanya pelan. Bagas menoleh cepat. "Seharusnya tidak." Namun beberapa menit kemudian, batu besar itu muncul lagi. Kali ini di sisi kiri. Arga menghentikan rombongan. "Oke, kita cek posisi." Bagas membuka peta, menyesuaikan dengan kompas. Ia menarik nafas panjang. "Secara teori kita lurus, tapi..."
Ia terdiam menatap peta yang tak lagi memberi kepastian. Dion tertawa kecil, agak dipaksakan. Santai, mungkin jalurnya memang muter. Tidak ada yang tertawa bersamanya. Perasaan tidak nyaman mulai merambat pelan, seperti kabut tipis. Nisa merasakan tengkuknya meremang, bukan karena dingin, melainkan karena sensasi seolah ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Ia menoleh cepat, namun yang terlihat hanya batang-batang pohon berdiri diam. Yoga berjalan lebih dekat ke Arga. "Kak," katanya lirih, "perasaan aku dari tadi seperti dilihatin, diperhatiin." Arga berhenti sejenak. Ia menatap sekeliling, memaksa diri untuk rasional. Hutan memang bikin perasaan begitu, jangan terlalu dipikirkan. Namun kata-kata itu terdengar lebih seperti penguat untuk dirinya sendiri. Langkah mereka melambat. Dion akhirnya berhenti bercanda. Wajahnya lebih serius. Rani tetap mencatat, tapi tulisannya semakin singkat. Bagas sesekali memutar kompas, berharap jarum jam kembali stabil. Lalu, sesuatu yang lebih mengganggu terjadi. Cahaya di sekitar mereka berubah. Matahari yang seharusnya masih tinggi tampak meredup, seolah sore datang terlalu cepat. Bayangan pepohonan memanjang dengan sudut yang aneh. "Arga," ujar Nisa, "jam berapa sekarang?" Arga mengangkat tangan, melihat jam. Ia terdiam. Baru lewat jam 4. Namun langit di atas mereka sudah berwarna jingga kusam, seolah senja tergesa-gesa turun. Hutan yang terlalu diam itu kini terasa semakin sempit, menelan cahaya dengan cepat. Tanpa ada yang mengatakannya, mereka semua merasakan hal yang sama. Waktu di jalur ini tidak berjalan seperti seharusnya. Senja turun terlalu cepat, memaksa Arga mengambil keputusan yang tidak ada dalam rencana awal. Di tengah jalur yang semakin sulit dibaca, ia melihat sebuah lapangan kecil terbuka di antara pepohonan. Tanahnya relatif rata, dikelilingi batang-batang besar yang membentuk semacam lingkar alami. Tidak ideal, tapi cukup aman untuk bermalam. "Di sini saja," kata Arga akhirnya. "Lebih baik kita berhenti daripada jalan dalam gelap." Tidak ada yang membantah, bahkan Dion yang biasanya paling vokal hanya mengangguk. Wajahnya terlihat lelah. Mereka meletakkan carrier, dan saat itulah Rani menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. "Ini bekas camp," ujarnya pelan. Di tanah masih terlihat lingkaran hitam bekas api unggun. Beberapa batu disusun rapi, meski sebagian tertutup lumut tipis. Di sudut lapangan, ada potongan kayu tua yang tampak sengaja dipatahkan, bukan jatuh alami. "Masih ada orang lain di gunung ini?" tanya Yoga. Suaranya lebih kecil dari biasanya. "Bisa jadi pendaki lama," jawab Arga, meski hatinya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Jalur ini, setahunya, jarang dilewati. Mereka bekerja dalam diam. Nisa mengeluarkan peralatan masak. Bagas mengumpulkan kayu kering yang entah mengapa mudah ditemukan. Rani membantu menyusun batu. Sementara Dion akhirnya berhenti merekam. Seolah ada kesepakatan tak terucap bahwa momen ini tidak perlu didokumentasikan. Api unggun menyala lebih cepat dari dugaan. Percikan kecil muncul begitu korek disentuhkan ke ranting. Namun ketika api mulai membesar, Nisa menyadari sesuatu yang janggal. Ia mengulurkan tangan, mendekatkan telapak ke arah nyala. "Dingin," katanya lirih. Arga menoleh. "Tidak mungkin." Ia mencoba sendiri. Benar, api itu menyala terang, tapi tidak memancarkan kehangatan seperti seharusnya. Tidak panas, tidak mengeringkan udara, hanya cahaya. "Anginnya mungkin," sela Dion, mencoba terdengar santai. Api kecil memang suka bohong. Tak ada yang menanggapi. Mereka duduk melingkar, jarak sedikit lebih dekat dari biasanya. Malam datang tanpa suara. Tidak ada serangga malam, tidak ada suara binatang. Hutan tetap sunyi, hanya cahaya api yang menari-nari aneh di wajah mereka. Saat itulah Yoga menunjuk ke arah pepohonan. "Itu siapa?" Di kejauhan, di antara batang-batang pohon, terlihat siluet manusia. Satu, lalu dua. Bentuknya seperti pendaki membawa carrier.
berjalan pelan tanpa suara. Tidak ada cahaya senter, tidak ada langkah yang terdengar. Pendaki lain, gumam Dion, kali ini tanpa nada bercanda. Arga berdiri, melangkah beberapa meter ke arah siluet itu. "Halo," panggilnya. Tidak ada jawaban. Siluet itu terus berjalan, lalu perlahan memudar, menyatu dengan gelap di antara pepohonan. Arga berhenti, dada terasa berat. Ia kembali ke lingkaran api tanpa berkata apa-apa. Nisa menunduk, mencoba menenangkan nafasnya. Namun sebelum ia sempat menata pikiran, sebuah suara membuatnya membeku. "Nisa!" Suara itu lembut, nyaris berbisik. Datangnya dari arah hutan, tepat di balik kegelapan. Nisa, wajahnya pucat. Ia mengenal suara itu, terlalu mengenalnya. Suara ibunya. "Nis, dengar," katanya pelan, berdiri tanpa sadar. Arga cepat bereaksi. Ia menarik pergelangan tangan Nisa, menahannya. "Jangan, Nis. Itu ibu aku." Nisa berusaha melepaskan diri, matanya berkaca-kaca. "Suaranya mirip ibu." "Tidak, bukan." Arga menatapnya tegas. "Dengar aku, jangan kemana-mana." Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih dekat. Nada yang sama, penuh kehangatan yang sangat dirindukan. Yoga menutup telinganya, nafasnya tersengal. "Kenapa ibu kamu ada di sini?" bisiknya ketakutan. Nisa gemetar, air mata jatuh tanpa ia sadari. Arga tetap memegangnya, kali ini lebih erat. "Apapun itu kita tidak ikuti," katanya pelan namun mantap. Beberapa detik kemudian suara itu menghilang, seperti ditelan hutan. Keheningan kembali menyelimuti lapangan. Api unggun masih menyala, dingin seperti sebelumnya. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka masuk ke tenda masing-masing dengan cepat, seolah berlomba menjauh dari ruang terbuka. Malam terasa panjang, berat, dan penuh bayangan yang tak ingin diingat. Tidur datang tidak utuh. Rani terbangun dengan nafas terengah, jantung berdebar. Dalam mimpinya, ia berdiri di jalur yang sama, melihat bayangan orang-orang berjalan tanpa wajah. Di tenda sebelah, Dion duduk mendadak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mimpi yang sama menempel di kepalanya. Jalur berulang, langkah tanpa suara, dan api yang menyala tanpa panas. Di luar tenda, hutan tetap terlalu diam. Pagi datang tanpa tanda-tanda biasa. Tidak ada cahaya perlahan yang menyelinap di sela tenda. Tidak ada suara burung menyambut hari. Arga terbangun karena jam biologisnya sendiri, bukan karena alam. Udara terasa lembab. Tanah dingin merambat ke telapak kaki. Saat ia keluar dari tenda, hal pertama yang ia lakukan adalah menghitung. 1, 2, 3. Hitungannya terhenti. "Dion," panggil Arga. Suaranya tegas namun belum panik. Tidak ada jawaban. Nisa keluar dari tenda. Wajahnya masih pucat oleh sisa semalam. Bagas menyusul, lalu Rani. Mereka semua menoleh ke satu tenda yang pintunya terbuka setengah. "Dia bangun duluan?" tanya Bagas. Arga tidak menjawab. Ia melangkah mendekat, membuka pintu tenda itu sepenuhnya. Di dalamnya kosong, sleeping bag terbuka rapi, seolah ditinggalkan dengan sadar. Tidak ada tanda tergesa, tidak ada barang berantakan. "Dion suka keluar pagi buat bercanda," kata Nisa berusaha terdengar tenang. "Mungkin ke semak." Namun ada suaranya tidak meyakinkan siapapun. Arga mengatur nafas. "Kita cari, jangan terpencar." Mereka menyusuri jalur kecil di sekitar lapangan. Tidak ada jejak kaki baru. Tanah yang semalam lembab justru terlihat utuh, seolah tidak diinjak siapapun. Beberapa meter dari camp, Nisa berhenti mendadak. "Arga!" Di tepi jalur, tepat di dekat akar pohon besar, tergeletak sepasang sepatu hiking. Bersih, tertata rapi, berdampingan, menghadap ke arah yang sama. Sepatu Dion. Tidak ada kaos kaki, tidak ada bekas seretan, tidak ada jejak darah. Hanya sepatu itu seperti sengaja diletakkan. Rani menutup mulutnya. Bagas menelan ludah. Lututnya melemah sesaat sebelum ia berpegangan pada pohon. Nisa merasakan dingin merayap dari tengkuk hingga punggung. "Dia gak mungkin lepas sepatu," kata Bagas lirih. "Dia paling malas soal begituan." Arga berjongkok,
memeriksa sekitar. Tanah tidak rusak, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada arah yang bisa diikuti. Rasionalitasnya berteriak bahwa ini tidak masuk akal, tapi justru karena itu ia memaksa diri untuk tetap tenang. "Kita cari lebih jauh," katanya akhirnya. "Tetap bertiga, jangan panggil nama." Nisa menoleh cepat. "Kenapa?" "Biar fokus," jawab Arga singkat. Mereka berjalan menyusuri jalur turun. 15 menit, 20, pepohonan tampak sama, sudut tanah serupa, bahkan akar yang melintang terasa familiar. Saat Bagas berhenti dan menunjuk ke depan, dada Arga terasa dihantam sesuatu yang berat. Lapangan itu, camp mereka. "Kita muter," kata Bagas, suaranya bergetar. "Tidak mungkin," bantah Nisa. "Kita lurus kok tadi." Arga mencoba arah lain. Kali ini ia menandai batang pohon dengan pita merah dari tas logistik. Mereka berjalan lebih cepat, nyaris tengah berlari. Hujan turun tiba-tiba, deras, dingin, tanpa angin. Tanah menjadi licin dalam hitungan detik. Lalu, seperti diputus paksa, hujan berhenti. Dan di depan mereka, pita merah itu tergantung di batang pohon yang sama. Rani terduduk di tanah. "Kita nggak jalan di tempat," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Jalurnya yang muter kita." Nisa memeluk dirinya sendiri. Kini keyakinannya mulai terbentuk, bukan lagi firasat. "Arga, ini bukan cuma tersesat. Kita salah jalan, bukan salah arah, salah dunia." Arga menatapnya tajam. "Jangan bilang begitu." "Tapi lihat sendiri, Gak." Nisa menunjuk sekitar. "Waktu aneh, jalur muter. Dion hilang tanpa suara. Ini bukan normal." Bagas menunduk, memutar kompas. Jarumnya bergetar lalu berhenti, menunjuk arah yang bertentangan dengan matahari. Untuk pertama kalinya, ia tidak berkata apa-apa. Arga berdiri kaku. Di dalam kepalanya, semua prosedur pencarian telah runtuh satu persatu. Tidak ada titik awal, tidak ada lintasan keluar. Namun sebagai ketua, ia tahu satu hal. Kepanikan adalah lubang paling cepat menuju kehilangan berikutnya. "Kita kembali ke camp," katanya akhirnya. "Kita tunggu, jangan ambil keputusan sendiri." Mereka berjalan kembali dengan langkah berat. Sepatu Dion masih di tempatnya, tidak berubah. Nisa tidak sanggup melihatnya lagi dan memalingkan wajah. Saat mereka tiba di lapangan, seseorang berdiri di antara pepohonan. Seorang lelaki tua, pakaiannya sederhana, kusam, seperti warga desa di kaki gunung. Wajahnya keriput, matanya dalam, menatap mereka satu persatu tanpa terkejut, seolah kemunculan mereka atau kehilangan Dion bukan hal baru baginya. "Kalian kehilangan satu," katanya pelan. Arga membeku. "Bapak dari mana?" Lelaki itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia melangkah mendekat, tongkat kayu menekan tanah dengan bunyi tumpul. "Sudah saya bilang," lanjutnya tenang, "kalau lewat sini jangan sembarangan." Nisa merasakan lututnya lemas. Kata-kata lelaki itu menegaskan sesuatu yang sejak tadi berusaha ia tolak. Mereka tidak hanya tersesat, mereka telah masuk ke jalur yang seharusnya tidak dilalui manusia. "Iya Pak, kami sudah kehilangan satu orang," kata Arga akhirnya. Nada suaranya dijaga tetap sopan. "Teman kami hilang pagi ini." Lelaki tua itu mengangguk pelan, seperti seseorang yang mendengar kabar yang sudah ia perkirakan. "Yang suka banyak bicara itu kan?" Jantung Nisa berdegup keras. Ia menelan ludah. Bapak tahu?" "Saya tahu jalurnya," jawab lelaki itu singkat. "Dan jalur ini tidak mengenal turun." Bagas mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Lelaki tua itu duduk di salah satu batu, menghela nafas panjang sebelum berbicara. Seperti orang-orang lama yang tidak terbiasa menjelaskan sesuatu dengan tergesa. "Gunung ini punya banyak jalan. Ada yang dibuat manusia, ada yang dibuat duluan. Jalur yang kalian lewati bukan lagi jalur naik atau turun. Itu lintasan." "Lintasan apa, Pak?" "Lintasan yang tidak ditujukan untuk manusia," jawabnya tenang. "Kami menyebutnya jalur makhluk halus."
Tidak ada nada mistis yang berlebihan, tidak ada ancaman. Cara ia mengucapkannya justru membuat kata-kata itu terasa lebih berat. Rani mencatat dalam diam, meski tangannya sedikit gemetar. Nisa memberanikan diri bicara. "Kesalahan kami apa, Pak?" Lelaki tua itu menatapnya lama. Masuk tanpa pamit, tanpa izin. Arga terdiam. Ia teringat peringatan singkat di kaki gunung. Kata-kata yang ia anggap sekedar basa-basi orang tua desa. "Dulu," lanjut lelaki itu, "orang yang masuk hutan selalu tahu caranya menunduk. Bukan cuma badan, tapi niat. Kalian datang dengan peta, kompas, kamera, tapi lupa satu hal." "Apa, Pak?" tanya Bagas pelan. "Bahwa tidak semua jalan mau dilewati." Angin tipis berhembus, membuat api unggun yang tersisa bergerak kecil. Meski tetap dingin, Nisa merapatkan jaketnya. Bukan karena udara, tapi karena kata-kata itu terasa menembus lebih dalam. "Kalau begitu," kata Arga akhirnya, "bagaimana cara kami keluar?" Lelaki itu tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum orang yang tahu batas jawabannya. "Keluar itu bukan soal arah, tapi soal sikap," katanya. Jawaban itu membuat dada Arga terasa sesak. Ia tidak terbiasa dengan hal-hal yang tidak bisa dipetakan. "Dengarkan baik-baik," lanjut lelaki itu. "Kalau kalian masih mau berjalan di jalur ini, ada pantangan." Ia mengangkat satu jari. "Jangan memanggil nama siapapun, bahkan nama sendiri." Jari kedua terangkat. "Jangan menghitung jumlah rombongan. Jangan pastikan siapa ada siapa tidak." Bagas refleks menoleh ke arah bekas tenda Dion, lalu cepat memalingkan wajah. Dan jari ketiga terangkat. Yang ketiga, "Kalau kalian mendengar langkah di belakang, jangan menoleh, apapun yang kalian rasakan." Yoga tidak ada. Nama itu hampir terucap di benak Nisa, tapi ia segera menahan diri. Kata-kata lelaki tua itu terasa seperti pagar tipis di antara mereka dan sesuatu yang lebih buruk. "Kalau pantangan itu dilanggar," tanya Rani. Lelaki tua itu menatap tanah. "Jalur akan menganggap kalian memilih." "Memilih apa, Pak?" desak Arga. "Untuk tinggal," jawabnya singkat. Hening jatuh di antara mereka. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Arga merasakan kemarahannya sendiri, bukan pada lelaki tua itu, melainkan pada dirinya, pada keputusan cepat, pada rasa percaya diri yang berlebihan. "Teman kami," kata Nisa dengan suara bergetar, "apakah masih hidup?" Lelaki tua itu tidak menjawab langsung. Ia berdiri perlahan, tongkatnya menekan tanah. "Yang hilang di jalur ini tidak selalu mati, tapi tidak selalu pulang," katanya akhirnya. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada kepastian apapun. "Bapak bisa bantu kami?" tanya Bagas lirih. Lelaki tua itu melangkah mundur satu langkah. "Saya hanya penjaga cerita, bukan penunjuk jalan." Kabut tipis mulai turun, entah dari mana. Perlahan tubuh lelaki tua itu tampak memudar di antara batang-batang pohon. Tidak menghilang seketika, tapi seolah ditelan jarak. "Jaga mulut, jaga pikiran, jaga langkah." Suara itu terdengar semakin jauh. Malam ini jalur akan lebih berat. Dan ia pun lenyap. Malam kedua pun datang tanpa peringatan. Langit sudah gelap pekat, lebih cepat dari malam sebelumnya. Api unggun kembali dinyalakan, tetap menyala tanpa kehangatan. Tidak ada yang berbicara. Setiap kata terasa beresiko. Arga duduk menatap api, pikirannya penuh perhitungan yang tak menemukan ujung. Nisa memejamkan mata, berusaha menahan bayangan Dion dan suara ibunya yang hampir kembali terngiang. Bagas memegang kompas tanpa melihatnya. Rani menulis satu kalimat saja, lalu menutup bukunya. Hutan di sekitar mereka terasa lebih dekat, lebih rapat, seolah lingkaran pepohonan menyempit.
Malam ini mereka tahu satu hal dengan pasti, jalur ini tidak akan memberi kelonggaran lagi. Pagi tidak benar-benar datang, cahaya hanya memucatkan gelap, seperti lampu redup yang dipaksa menyala. Kabut tipis menggantung rendah, membuat lapangan bekas perkemahan terasa menyempit. Arga bangun lebih dulu, kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan, lalu menoleh satu persatu ke arah tenda lain. Semua masih ada. Itu pikiran pertama yang terlintas, dan justru karena itulah dadanya terasa berat. Setelah apa yang terjadi, keberadaan semua orang terasa mencurigakan, bukan melegakan. Nisa keluar dari tenda dengan wajah kosong. Matanya terbuka, tapi tatapannya seperti tertinggal jauh di belakang. Ia berjalan mendekati api unggun yang sudah padam, duduk dan menatap abu tanpa ekspresi. Arga memperhatikannya, merasa ada sesuatu yang berbeda, meski belum bisa menamai apa. Bagas muncul sambil memijat tengkuk. "Kepalaku berat," katanya singkat. Ia melangkah, tapi langkahnya nyaris tak bersuara, meski tanah di bawahnya masih lembab. Arga mengerutkan kening, memperhatikan jejak kaki yang tidak sejelas seharusnya. Rani keluar terakhir, membawa buku catatannya. Ia berhenti sejenak, memperhatikan mereka satu persatu, seperti sedang menghitung sesuatu dalam diam, lalu buru-buru menunduk, seolah mengingat pantangan yang disampaikan lelaki tua itu. Yoga berdiri tak jauh dari tenda, menatap ke arah pepohonan. Wajahnya pucat, keringat dingin menempel di pelipis. Ketika Arga memanggilnya dengan isyarat tangan, Yoga menoleh terlalu lambat, seperti baru sadar namanya dituju, meski tak ada suara dipanggil. Mereka bersiap berjalan lagi. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada rencana rinci. Semua bergerak dalam senyap yang canggung. Arga memimpin, Bagas di belakangnya. Disusul Rani dan Nisa. Yoga paling belakang seperti kemarin. Namun ada yang berubah. Langkah mereka terasa ringan, terlalu ringan. Tidak ada bunyi ranting patah, tidak ada gesekan sepatu dengan tanah. Arga beberapa kali sengaja menghentakkan kaki, memastikan dirinya masih berada di tanah yang sama. Suaranya terdengar, tapi ketika menoleh ke belakang, langkah Bagas hampir tak meninggalkan suara apapun. Rani memperlambat langkah, mengamati bayangan di tanah. Cahaya pagi yang samar seharusnya membentuk siluet panjang. Arga dan Bagas memiliki bayangan yang mengikuti. Nisa juga, meski samar. Yoga tidak. Bayangannya ada, tapi bergerak terlambat. Ketika Yoga berhenti, bayangan itu masih melangkah 1 detik lebih lama sebelum ikut diam. Rani menahan nafas. Ia mengucek mata, berharap itu hanya ilusi. Namun saat mereka berjalan lagi, keterlambatan itu terulang. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Pantangan kedua terngiang di kepalanya. Jangan menghitung jumlah. Jangan memastikan siapa ada, siapa tidak. Ia memilih diam, meski jantungnya berdebar keras. Ketegangan merayap pelan. Arga merasakannya dari cara semua orang menjaga jarak, dari mata yang saling menghindar. Namun ia sengaja tidak bertanya. Ia tahu, satu kalimat salah bisa memecah keseimbangan rapuh ini. Di tengah perjalanan, suara itu kembali terdengar. "Nisa," sangat pelan, seperti angin yang lupa caranya berdesir. Tubuh Nisa menegang, langkahnya melambat, lalu berhenti. Wajahnya berubah, bukan ketakutan, melainkan kerinduan yang dalam. Rani melihat tangannya bergetar. "Nis," bisik Arga tanpa menyebut nama lengkap, mendekat dengan hati-hati. "Jangan hiraukan." Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih dekat. Kali ini ada nada cemas di dalamnya. Nada yang pernah mengantar tidur, yang pernah menenangkan saat dunia terasa terlalu keras. Nisa melangkah, setengah langkah ke samping jalur. Bagas cepat-cepat meraih tali karir Nisa, menahannya tanpa berkata apa-apa. Sentuhan itu membuat Nisa tersentak, seperti baru sadar dari lamunan. Matanya berkaca-kaca, nafasnya terengah. "Maaf," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mundur, menunduk dalam-dalam,
menantangi siang nyaris pecah. Yoga menatap kejadian itu tanpa ekspresi. Tatapannya kosong, tidak bertanya, tidak bereaksi. Rani merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia semakin yakin, tapi keyakinan itu terlalu mengerikan untuk diucapkan. Jalur di depan mereka mulai menghilang, ditelan kabut yang turun perlahan. Pepohonan di kiri dan kanan memudar, seolah jarak menyusut tanpa mereka bergerak. Arga menghentikan langkah, mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Kabut menebal. Dalam hitungan menit, jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Dunia terasa seperti diperas, menyisakan ruang sempit tempat mereka berdiri. Rani menggenggam buku catatannya erat-erat. Di dalam kepalanya, satu kalimat berulang tanpa henti. Salah satu dari kami mungkin sudah bukan manusia lagi. Namun ia tetap diam, karena di jalur ini, diam mungkin satu-satunya cara bertahan. Kabut itu akhirnya menipis menjelang subuh. Bukan menghilang, melainkan membuka ruang seperti tirai yang ditarik setengah hati. Arga berdiri paling depan. Tubuhnya kaku oleh dingin dan kurang tidur. Tidak ada yang berbicara. Setelah malam yang terasa tak berujung, kata-kata menjadi beban yang terlalu beresiko. Mereka berjalan perlahan, mengikuti jalur yang tiba-tiba kembali dikenali. Tanah di bawah kaki terasa lebih padat, lebih nyata. Akar-akar pohon tidak lagi tampak berulang. Bagas merasakan kompas di tangannya berhenti bergetar. Jarumnya menunjuk satu arah, lurus seperti seharusnya. Itu jalur turun, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Arga tidak menjawab, tapi dadanya mengendur sedikit. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar tetap rapat. Aturan-aturan lelaki tua itu masih terpatri jelas di kepalanya. Jangan memanggil nama, jangan menghitung jumlah, jangan menoleh. Langkah Yoga terdengar di belakang mereka. Atau setidaknya begitu yang mereka rasakan. Rani tidak berani menoleh. Ia memusatkan pandangan ke depan, meski seluruh nalurinya berteriak untuk memastikan. Ia tahu satu pelanggaran kecil bisa menjadi keputusan terakhir. Cahaya fajar akhirnya menembus pepohonan, tipis, pucat, tapi nyata. Jalur itu kini jelas menurun, berkelok dengan tanda-tanda lama yang kembali terlihat. Pita usang tergantung di dahan, batu penanda muncul di tikungan. Nisa menutup mata sejenak. Ada rasa lega yang tidak utuh, seperti nafas yang tertahan separuh. Di telinganya, suara itu tidak terdengar lagi. Keheningan kali ini terasa berbeda, tidak menekan, hanya kosong. Mereka berjalan lebih cepat tanpa berlari, tak satu pun menoleh ke belakang, hingga akhirnya Arga merasakan sesuatu yang ganjil. Langkah di belakang mereka tidak lagi sinkron, bukan menghilang, tapi tertinggal. Ia hampir menoleh, hampir. Namun ia menahan diri, menggenggam tali carrier di pundaknya lebih erat. Bagas juga merasakannya, Rani merasakannya, Nisa merasakannya. Tidak ada yang berkata apa-apa. Ketika mereka mencapai batas vegetasi, tempat hutan mulai jarang, dan tanah berubah menjadi jalur tanah merah yang dikenal pendaki. Arga berhenti. Cahaya pagi kini penuh. Matahari benar-benar terbit. Ia menoleh. Yoga tidak ada. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara langkah menjauh. Tidak ada rasa ditarik atau ditinggalkan. Hanya ketiadaan yang tiba-tiba menjadi pasti. Nisa terduduk. Lututnya lemas. Air mata jatuh tanpa suara. Rani berdiri kaku, menatap jalur di belakang mereka yang kini terlihat biasa saja. Hanya hutan, hanya pohon, hanya tanah. Bagas memejamkan mata, menarik nafas panjang, seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. Arga menghitung dalam hati, refleks lama yang tak sempat ia hentikan. Lalu ia berhenti, wajahnya menegang. Ia teringat pantangan itu dan rasa bersalah menyusup pelan dingin. Mereka turun gunung tanpa insiden lain. Tidak ada bayangan, tidak ada suara panggilan, tidak ada kabut aneh. Jalur resmi menyambut mereka dengan papan penunjuk dan jejak kaki pendaki lain. Dunia terasa terlalu normal, seolah apa yang mereka alami hanyalah gangguan singkat dalam alur yang lebih besar. Di base camp, petugas menyambut mereka dengan heran. "Kalian cepat juga,"
Katanya baru semalam naik kan? Arga meneles cepat. Hah? Semalam? Petugas itu mengangguk. Iya, kalian kan daftar kemarin sore. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menjelaskan. Jam di dinding menunjukkan waktu yang masuk akal. Ponsel mereka menunjukkan tanggal yang sama seperti saat berangkat. Namun ada yang tidak masuk akal. Saat Arga mengisi buku pendakian, ia menulis 4 nama. Tangannya berhenti sesaat, lalu melanjutkan tanpa menambahkan yang lain. Nisa menatap halaman itu. Dadanya terasa sesak. Tidak ada ruang kosong, tidak ada coretan. Seolah sejak awal hanya 4 orang yang naik. Di perjalanan pulang, Dion dan Yoga tidak disebut, tidak ditanyakan. Bahkan ketika Nisa membuka galeri foto di kameranya, jumlah mereka terasa salah. Foto-foto pembuka pendakian ada, tapi sudutnya aneh. Selalu ada ruang kosong di tepi bingkai. Kadang seolah kamera sedikit bergeser, memotret pohon atau langit lebih banyak dari seharusnya. Rani mencoba mencocokkan catatannya. Beberapa halaman terasa janggal, seperti ada kalimat yang berhenti di tengah. Ia tidak berani menuliskannya ulang. Malam itu, setelah mereka kembali ke rumah masing-masing, gunung tetap berdiri di kejauhan, tak berubah. Jalur resmi ramai oleh pendaki lain. Tidak ada kabar orang hilang, tidak ada laporan apapun. Namun bagi Arga, Nisa, Bagas, dan Rani, sesuatu telah tertinggal di sana, atau mungkin ikut pulang tanpa bentuk. Mereka selamat, tubuh mereka utuh, tapi setiap kali malam datang terlalu sunyi, atau langkah terdengar tanpa sumber, mereka teringat satu hal yang tak pernah diajarkan peta dan kompas. Tidak semua jalur diciptakan untuk dilewati manusia, dan gunung seperti waktu tidak pernah benar-benar kehilangan siapapun, hanya menyimpan mereka dengan caranya sendiri. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, tetap di Tony FS. Alhamdulillah.